Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badiil hadi ila bayani mahya'i rasyadi. Amadar baban nuha wa roshama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma basolli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadits al-fazirur raji minal ibadil muqannit. Sadaqallahul azim wa sadaqun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, orang-orang tuaku, saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, mari kita senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, selawat bertangkaikan salam, mari sama-sama kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, sebelum khatib sampaikan khutbah ringkas ke hadapan kita semua, ada baiknya saya berpesan kepada kita semua, mari dalam setiap kesempatan umur yang masih diberikan Allah kepada kita, senantiasa kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah dengan bekal takwa. Hadirin yang berbahagia, khutbah kita kali ini mengetengahkan tentang orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Tentunya Bapak dan saudaraku yang berbahagia, ini adalah merupakan harapan dan doa kita semua. Meskipun barangkali Bapak dan saudaraku yang berbahagia, di sana sini amal ibadah kita masih serba kekurangan. Namun kita tetap senantiasa bermohon dan bermunajat kepada Allah
melalui doa pamungkas yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah setiap kita selesai melaksanakan solat, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan hidup di dunia ini dan kebahagiaan hidup nanti di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini dan kebahagiaan hidup nanti di akhirat kelak. Makanya Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, dengan dasar ini tentunya Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, banyak persepsi ataupun banyak pandangan-pandangan kita bagaimana sebenarnya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini dan bahagia nanti di akhirat. Ada orang mengatakan, Bapak dan Saudara yang berbahagia, tanda orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan hidup itu, semua dia sudah merasakan apa yang ada di atas dunia ini. Kekayaan sudah, jabatan sudah, harta sudah. Namun Bapak dan Saudara yang berbahagia, tidak sedikit pula orang yang sudah diberikan kekayaan, harta, pangkat dan jabatan. Namun Bapak dan Saudara yang berbahagia, dia belum merasakan kebahagiaan. Bahkan senantiasa Bapak dan Saudara yang berbahagia, tak henti-hentinya dijangkiti yang namanya penyakit. Makanya Rasulullah SAW, Bapak dan Saudara yang berbahagia, memberikan tanda-tanda kepada kita, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia itu. Kata Rasulullah SAW, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yakni taba minal khata'i wal ismil madi. Itulah mereka-mereka Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang senantiasa ingat dan senantiasa menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan. Kita yakin dan percaya Bapak dan Saudara yang berbahagia, kita tak ada manusia yang maksum daripada dosa. Tak ada kita yang tidak berdosa. Sealim-alim manapun kita, setaat-naat manapun kita kepada Allah, saya yakin dan percaya, pasti kita Bapak dan Saudara yang berbahagia pernah melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Maka dengan kesalahan dan dosa-dosa itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, kita hendaknya senantiasa menyesal dan tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Artinya apa Bapak dan Saudara yang berbahagia? Kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan senantiasa Bapak dan Saudara yang berbahagia, kita selalu di dalam jalur dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena kita tahu dan kita sadar Bapak dan Saudara yang berbahagia, akibat dari kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan itu, bisa-bisa kita diberikan teguran. Bahkan bisa kita Bapak dan Saudara yang berbahagia, diberikan Allah
berupa yang namanya bencana. Namun terkadang Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, ketika kita Bapak dan Saudaraku yang berbahagia sudah diberikan ujian, sudah diberikan cobaan, namun terkadang kita Bapak dan Saudaraku yang berbahagia belum juga kita sadar dan belum juga kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia itu melakukan kesalahan dan dosa-dosa di muka bumi ini, banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali kekuasaan-kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan. Karena terkadang Bapak dan Saudara yang berbahagia, manusia ini sewena-wena di atas dunia ini melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Dia mengira takkan ada yang memperhatikan, takkan ada dosa. Selesai kita hidup di atas dunia ini, menuju yang namanya alam kubur, maka selesailah, tak ada masalah lagi. Ternyata Bapak dan Saudara yang berbahagia, banyak sudah perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh yang telah Allah berikan kepada kita. Orang-orang sebelum kita zaman dulu Bapak dan Saudara yang berbahagia, mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, kaum Samud, umat Nabi Lut, mereka semua Bapak dan Saudara yang berbahagia dihancurkan Allah. Umat Nabi Nuh dan lain sebagainya. Begitu juga pada saat ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, sudah banyak perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh yang diberikan Allah kepada manusia agar membuka pintu hati kita, jangan senantiasa melakukan kemaksiatan, jangan terus-menerus dalam hidup ini melakukan dosa. Kita tidak mengatakan bahwasanya gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu di Turki bukan karena Allah marah, tidak. Tapi itu memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa Allah itu kuasa. Allah itu maha berkehendak. Bukan saja Bapak dan Saudara yang berbahagia yang kita ketahui yang notabene-nya negara Turki adalah merupakan negara Islam. Tapi mengapa terjadi di sana Bapak dan Saudara yang berbahagia gempa 7,7 magnitudo, sehingga 10.000 bangunan roboh, baik apartemen, hotel, rumah, roboh seperti kertas, kata orang seperti tisu, dengan goncangan 7,7. Sehingga Bapak dan Saudara yang berbahagia, banyak sudah korban berjatuhan. Ini menunjukkan Bapak dan Saudara yang berbahagia begitu besar kekuasaan Allah. Itu masih hal-hal yang kecil yang ditunjukkan oleh Allah. Kalau lagi kata Allah di dalam surah Az-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Entah kayak manalah keadaan kita. Masih 7,7 Bapak dan Saudara yang berbahagia, banyak sudah manusia yang meninggal. Orang yang tidak berdosa pun ikut meninggal. Bahkan Allah juga tunjukkan kekuasaannya kepada seorang anak kecil yang berada di reruntuhan bangunan, dapat ditarik kembali dan dalam keadaan masih hidup. Itu tandanya Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, memang ketika Allah menurunkan suatu yang namanya bencana atau musibah, Allah tidak memandang-mandang orangnya, yang baik, yang jahat, pendosa, semua akan kena. Maka tugas dan kewajiban kita di dalam hidup dan kehidupan ini, kata Allah dalam Al-Quran,
kuntum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mari kita seru manusia. Sebaik-baik kita manusia menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Memang setiap yang namanya dakwah, setiap yang namanya amar ma'ruf banyak tantangan. Terkadang Bapak dan Saudara yang berbahagia ketika kita mengajak orang mengatakan kepada kita baru kemarin sholat sudah mengajak-ngajak orang. Tapi apapun ceritanya Bapak dan Saudara yang berbahagia, Allah menyuruh kita seperti itu. Ketika kita melihat kemaksiatan dan melihat kejahatan, kita tidak boleh memicingkan ataupun membutakan mata kita Bapak dan Saudara yang berbahagia, seolah-olah kita tidak melihatnya. Kita harus mencegah. Bagaimana caranya? Rasul mengajarkan kepada kita, pabiyadih, dengan mencegah dengan tangan kita. Oh, sekarang tidak bisa dengan tangan. Ketika kita mencegah orang berbuat jahat, berbuat kejahatan, seperti mungkin barangkali yang dilakukan oleh beberapa ormas Islam. Ketika ada orang-orang minum minuman keras di bulan puasa, sehingga terjadi kekerasan, maka itu akan terjadi pidana. Makanya tak tepat kalau sekarang, kalau itu kita lakukan. Fa'ilam yastati, kata Rasul, jika kamu tidak mampu, fabilisani, cegah dengan yang namanya lisan kita Bapak dan Saudara yang berbahagia. Kalau juga tak sanggup, fabiqolbi, dengan hati, artinya kita benci perangai orang itu. Wazalika atqul iman, itulah selemah-lemah iman. Maka kita kalau sudah melakukan ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, itulah kita muslim yang sejati. Tapi kalau kita hanya beribadah untuk kita saja, sholat kita Bapak dan Saudara yang berbahagia tak pernah mengajak keluarga kita, anak dan istri kita. Kita saja yang ingin dekat kepada Allah, kita saja yang ingin menuju surga. Sementara istri dan anak-anak kita biarkan mereka tidak sholat. Itu adalah perbuatan yang salah Bapak dan Saudara yang berbahagia. Maka dari itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, melalui mimbar Jumat yang singkat ini, mari Bapak dan Saudara yang berbahagia, setiap kesalahan dan dosa masa lalu yang pernah kita lakukan, jangan lagi kita ulangi Bapak dan Saudara yang berbahagia. Kata Rasul, salah satu tanda orang yang bahagia di dunia ini, dia menyesali kesalahan dan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazratul asfal fid dunya. Pandanglah dunia ini ke bawah. Artinya apa Bapak dan Saudara yang berbahagia, jangan dunia ini merupakan tujuan kita. Memang kita tidak munafik Bapak dan Saudara yang berbahagia. Kalau tidak dapat kita dunia ini, mungkin bagaimana kita mau beribadah? Kalau kita tidak makan, tidak minum, anak tidak sekolah, kebutuhan lainnya, pasti kita mengejar dunia. Maksud daripada Rasulullah ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Artinya apa? Menghalalkan segala cara Bapak dan Saudara. Maka dari itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, kita dalam Islam diajarkan memang untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Karena segala sesuatunya Bapak dan Saudara yang berbahagia tentu ada hikmah dan manfaatnya. Kita mau berangkat haji Bapak dan Saudara yang berbahagia tidak bisa dengan nilai 0. Minimal 35 juta kita harus memiliki uang untuk berangkat naik haji. Apalagi sudah ada statement dari Kementerian Agama melalui Menteri Agama. Tahun yang akan datang katanya ongkos naik haji 60-an juta. Sehingga membuat kita Bapak dan Saudara yang berbahagia harus berusaha dan berupaya. Kita juga punya cita-cita, ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, walaupun Allah berikan dispensasi kepada orang-orang yang sanggup.
Tapi saya yakin dan percaya selaku kita mukmin yang sejati, kita ingin bercita-cita agar kita cepat dapat untuk berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Meskipun kalau sekarang kita lihat Bapak dan Saudara yang berbahagia, hayhata lima tu'adun, sangat-sangat berat. Ketika kita menyetor untuk melaksanakan ibadah haji, berniat bercita-cita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima tahun ini, maka tunggulah 20 tahun, 30 tahun ke depan kita baru berangkat. Masih hidupkah kita? Allahu a'lam bishawab. Tapi kalaulah kita mungkin barangkali menyetor pada usia 60-an tahun, mungkin barangkali di manalah umur umat Nabi Muhammad 80-an tahun, 90-an tahun. Kalaupun ada, terhitung dengan jari Bapak dan Saudara yang berbahagia. Makanya langkah yang diambil oleh orang karena tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, sekarang sudah diberikan kemudahan melaksanakan umroh, walaupun umroh itu semi daripada ibadah haji. Namun bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas, ilahi anta maksudi wariduka matlubi, untuk melaksanakan umroh itu, bukan terkesan untuk selfie-selfie, bukan terkesan untuk rekreasi, traveling. Karena kadang-kadang Bapak dan Saudara yang berbahagia, ada orang melaksanakan umroh itu mungkin barangkali istilah orang Sibolga kegadang-gadangan. Bukan untuk beribadah, tapi untuk selfie-selfie biar dibilang hebat. Dia dibilang dia mantap. Tapi kalau benar-benar kita melaksanakan umroh itu untuk ibadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mungkin barangkali kata Allah tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali surga. Bisa saja orang-orang yang umroh sedemikian juga Bapak dan Saudara yang berbahagia. Yang kedua, mari kita pandang dunia ini ke bawah. Dalam artian, jangan dunia ini sebagai tujuan. Bangun pagi Bapak dan Saudara yang berbahagia, terpikir bagi dia uang, bagaimana melipatkan uang, bagaimana memperbanyak uang. Sehingga terkadang dia Bapak dan Saudara yang berbahagia terkontaminasi dengan kebiasaan ataupun istilah orang sekarang, ada yang namanya julo-julo online, ada namanya investasi. Berinvestasi kita 100 juta bisa 150 juta. Tergiur. Sehingga beberapa pekan yang lalu ada viral. Banyak orang yang terkena, banyak orang yang rugi. Ketika dia menyetor uangnya 100 juta agar kembali 150 juta, ternyata uangnya dibawa lari oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berjula-jula dalam Islam itu memang tidak dilarang, boleh. Selama jula-jula itu Bapak dan Saudara yang berbahagia berstandarkan syariat. Kalau memang menerima 50 juta, ya berarti kita juga harus mengeluarkan 50 juta. Kalaupun ada uang titipan atau uang pegangan, itu mungkin adalah tanda terima kasih, itu boleh. Namun yang tidak masuk akal Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, ada jula-jula dibayar 40 juta, menerima 60 juta atau 50 juta. Logis enggak? Tak logis Bapak dan Saudaraku yang berbahagia. Dan itu pun termasuk bagian riba. Memang kita tidak munafik Bapak dan Saudaraku yang berbahagia. Tak ada kita yang tidak terkontaminasi dengan riba. Saya pikir Bapak dan Saudara yang berbahagia, dari 100% manusia, minimal barangkali 5-10% orang yang tidak kena riba. Karena kita mungkin selama ini mengkredit kereta, pegawai kredit bank dan lain sebagainya, pasti riba. Maka riba yang sebenarnya Bapak dan Saudara yang berbahagia berat, riba patli, riba yang melipat gandakan, seperti Bapak dan Saudara yang berbahagia. Ada di antara kita meminjam uang 1 juta, kemudian dipaksa bayar harus 1.500.000. Ini yang berat. Hadirin yang berbahagia. Maka dari itu, jangan kita terlalu Bapak dan Saudara yang berbahagia dunia ini menjadi tujuan kita. Dunia ini hanyalah sementara, yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kemudian kata Rasulullah yang terakhir, tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak adalah nazratul a'la fid din. Pandanglah agama itu ke atas. Dalam artian,
Jadikan agama itu Bapak dan Saudara yang berbahagia merupakan suatu standaritas bagi kita, suatu tujuan. Karena dengan agama, amal ibadah, keimanan dan ketakwaan itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, itulah menempatkan kita orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak dan Saudara yang berbahagia, maaf, di akhir-akhir zaman ini orang tidak begitu peduli dengan agama. Orang-orang Bapak dan Saudara yang berbahagia memandang dan menganggap agama itu kan hanya sebagai sebagai apa saja, hal-hal penyempurna dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian Bapak dan Saudara yang berbahagia, banyak orang menyepelekan agama. Bahkan kadang-kadang Bapak dan Saudara yang berbahagia, agak geli telinga kita ini mendengar bahwasanya ada politisi yang mengatakan bahwasanya kalau bisa pendidikan agama itu dihapus saja karena merusak dan bisa menghalangi keutuhan negara ini dan lain sebagainya. Padahal dengan agama kalau kita artikan Bapak dan Saudara yang berbahagia adalah menurut bahasa dan berbagai macam bahasa. Tidak, agama kacau, artinya tidak kacau. Tentu orang-orang yang melaksanakan dan menjalankan agama itu senantiasa Bapak dan Saudara yang berbahagia, dia melakukan hal-hal sesuai dengan peraturan, sesuai dengan prosedur. Sehingga dengan demikian Bapak dan Saudara yang berbahagia, agama itu sangat diperlukan dan sangat penting sekali. Betapa tidak Bapak dan Saudara yang berbahagia, ketika lahir saja anak kita, apa yang pertama sekali kita lakukan? Awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu mengenal Allah, mengingatkan kepada bayi, walaupun bayi masih umur 1 hari, setengah hari, diingatkan kepada mereka, walaupun mereka belum mengerti dan belum mengetahui apa makna yang kita bacakan itu. Ketika anak laki-laki, bayi laki-laki lahir, ajankan. Bayi perempuan ikomahkan. Dan ketika nanti sampai umurnya 7 hari, 21 hari dan seterusnya, kalau kita mampu, akikahkan mereka. Jangan tahu kita hanya mengulang tahunkannya saja setiap tahun. Setiap tahun ulang tahun anak. Panggil keyboard 3 hari 3 malam. Habiskan duit sampai puluhan juta. Tapi sampai mati, kita tak pernah kita memikirkan akikah daripada anak kita Bapak dan Saudara. Padahal, walaupun dia sunat muakkad, tidak wajib. Namun dia sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Ketika anak kita lahir, akikahkan dia. Dan kalau bisa akikah itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, jangan kita pula yang mengambil keuntungan. Ada terkadang, tapi nggak di sini Bapak dan Saudara yang berbahagia, di suatu kampung yang lain. Dia akikahkan anaknya, tapi mengambil keuntungan pula dia. Nah, kalau ada orang yang tidak mengasih amplop sama dia, kecewa dia. Bahkan dia cerita-cerita kemana-mana. Padahal akikah itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, anjuran Rasulullah, kalau mampu laksanakan. Namun mungkin barangkali kita tidak bisa dikatakan tidak mampu. Sedangkan pengeluaran kita sehari-hari kadang-kadang Bapak dan Saudara yang berbahagia, lebih dari menyembelih 2 ekor kambing kalau dia laki-laki, 1 ekor kambing bagi perempuan. Namun Bapak dan Saudara yang berbahagia, banyak kita mengabaikannya. Karena apa? Kita begitu tidak peduli dengan agama. Tidak kita pedulikan agama ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, sehingga kita hanya memikirkan duniawi saja. Kalau tidak tahu ulang tahun anak, tidak ciup lilinnya, panjang umurnya, dan lain sebagainya kurang sempurna. Tapi untuk masalah kekah, kurban dan lain sebagainya kita pelit. Tidak mau kita Bapak dan Saudara yang berbahagia mengeluarkan sebagian rezeki kita. Itulah tandanya kita orang-orang yang mengabaikan agama ini. Pada Rasul mengajarkan kepada kita, kalau ingin bahagia, pedulikan agama, pandang agama itu ke atas, pentingkan agama itu. Kalau ada anak remaja membuat Isra Mi'raj, jangan kita pikir yang negatif-negatif saja. Nanti ketika datang anak-anak remaja masjid ke rumah untuk melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj, proyek itu, olah itu dan lain sebagainya. Jangan berpikiran seperti itu Bapak dan Saudara. Masih bersyukur kita kalau ada mereka yang mau menegakkan agama ini, melakukan hal-hal yang berbau peringatan-peringatan Islam, PHBI. Agar apa? Kita ingat, oh ternyata sekarang 27 Rajab, Isra Mi'raj Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal,
adalah maulid Nabi. Jangan ada pikiran kita yang sentimen, picik dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan itu bid'ah, tak perlu dilakukan. Apa pula itu bid'ah? Kalau yang namanya agama mengajarkan kepada kita agar ingat sejarah Rasul, ingat dengan ibadah, itu tidak sah, bukan dikatakan bid'ah, Bapak dan Saudara yang berbahagia. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara yang berbahagia, mari kita lebih dewasa memahami agama ini. Jangan hanya setengah-setengah saja, sedikit-sedikit bid'ah. Terkadang baru 10 hadis dapatnya bid'ah dan lain sebagainya. Kalau kita kaji bid'ah, semua bid'ah ini pun Ustaz tak perlu lagi khatib ini pakai mikrofon. Itu bid'ah. Zaman Nabi tak ada. Makanya berpikir yang luas kita dalam memahami agama ini, Bapak dan Ibu. Barangkali demikian khutbah ringkas ini dihantar ke hadapan kita semua. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan manfaatnya kepada kita sekalian, terutama kepada diri saya pribadi. Saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan mungkin di sana sini ada kelemahan dan kekurangan, dan mungkin barangkali ada yang tidak sesuai dengan selera Bapak dan Saudara yang berbahagia. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita sekalian saya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala jamil alam minal ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabi minal ulumiddin wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya Allah wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar.